Kalau kita pikir-pikir lagi ya, mobil itu sebetulnya bukan cuma sekedar alat transportasi kan, tapi lebih kayak cermin dari masyarakat kita. Selama lebih dari 100 tahun, benda ini tuh udah merefleksikan mimpi-mimpi kita, kecemasan kita, dan semua perubahan yang kita alami. Jadi ini bukan cuma cerita soal mesin, tapi soal gimana sebuah penemuan bisa membentuk cara kita hidup, bekerja, dan bahkan bermimpi. Coba bayangin, saat ini ada lebih dari 1,2 miliar mobil di jalanan seluruh dunia. Gila kan? Angka sebesar ini nunjukin betapa dalamnya mobil udah menyatu sama peradaban kita. Mulai dari cara kita pergi kerja, sampai bentuk kota tempat kita tinggal, semuanya secara sadar atau nggak sadar dibentuk oleh keberadaan mesin ini. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Gimana caranya mesin ini bisa sebegitu kuatnya membentuk hidup kita? Buat jawab itu, kita perlu mundur jauh ke belakang, ke sebuah zaman di mana jalanan masih sepi, dan ide soal kereta tanpa kuda itu kedengarannya kayak fiksi ilmiah. Yuk kita mulai perjalanannya. Jadi cerita soal mobil ini nggak dimulai dengan rencana yang matang gitu aja. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah perlombaan teknologi yang sengit. Selama ratusan tahun, para penemu di seluruh dunia tuh pusing nyariin satu hal yang sama, sumber tenaga yang bisa diandalkan buat menggerakkan sebuah kendaraan. Konsepnya tuh simple tapi revolusioner banget buat zaman itu. Kereta tanpa kuda. Ya gimana nggak, selama berabad-abad, kuda itu udah jadi puncak teknologi transportasi pribadi. Jadi buat gantiin kuda, artinya harus nemuin sesuatu yang lebih kuat, lebih tahan lama, dan pastinya lebih efisien. Ini salah satu tantangan rekayasa terbesar di masanya. Dari pencarian itu, akhirnya muncul 3 pesaing utama. Pertama, tenaga uap, yang udah terbukti sukses di kereta api. Kedua, tenaga listrik, yang bersih dan nggak berisik. Dan yang ketiga, mesin pembakaran dalam, yang pakai bensin. Yang seru nih, dunia yang kita kenal sekarang, yang didominasi bensin, awalnya itu bukan satu-satunya kemungkinan loh. Tapi, ya gitu, pelan-pelan, mesin bensin ini mulai nyalip. Momen-momen penting dalam sejarah ini, dari eksperimen awal Siegfried Marcus, sampai kendaraan praktis pertama buatan Karl Benz, benar-benar ngasih momentum buat teknologi ini. Begitu masuk awal abad ke-20, produksi massal dimulai, dan mesin bensin pun memimpin perlombaan. Tapi menangin perlombaan teknologi aja tuh ternyata nggak cukup. Supaya bisa benar-benar ngubah dunia, mobil harus bisa dijangkau sama semua orang. Nah, disinilah muncul satu nama yang, mengubah semuanya. Henry Ford. Dia mungkin bukan yang nemuin mobil, tapi dialah yang nemuin cara biar mobil bisa ada di garasi setiap keluarga. Visi Henry Ford buat si Model T ini, jujur aja, radikal banget buat zaman itu. Kata kuncinya ada 2, terjangkau dan andal. Kenapa radikal? Soalnya, sebelumnya, mobil itu cuma mainan mahal buat orang kaya. Ford pengen bikin mobil jadi alat kerja yang praktis buat keluarga kelas menengah. Visi inilah yang akhirnya memicu sebuah revolusi. Hasilnya, efek domino yang luar biasa. Sistem lini perakitan bikin biaya produksi anjlok, jadi harga mobilnya pun jadi terjangkau. Mobilitas baru ini bukan cuma ngubah kehidupan pribadi orang, tapi juga memicu ledakan ekonomi. Industri baru mulai lahir, mulai dari pembangunan jalan raya sampai jaringan motel dan restoran pertama di pinggir jalan. Jadi, ini dia momen penentunya. Revolusi dari Ford yang kebetulan banget didukung sama penemuan ladang-ladang minyak raksasa, akhirnya memastikan kemenangan mesin bensin atas pesaingnya, yaitu uap dan listrik. Pada tahun 1915 itu, takdir dunia otomotif buat 100 tahun ke depan bisa dibilang sudah ditentukan. Nah, sejak momen itu, mobil itu bukan lagi sekedar alat. Dia berubah jadi semacam kanvas buat aspirasi dan nilai-nilai di setiap zaman. Kalau kita lihat desain mobil dari dekade ke dekade, kita tuh sebenarnya lagi ngelihat cerminan dari masyarakat yang ngebuatnya. Coba kita intip deh, tahun 50-an. Setelah Perang Dunia Kedua, ada gelombang optimisme dan kemakmuran yang luar biasa. Mobil-mobil di era ini nunjukin itu dengan jelas. Desainnya besar, berani, ada sirip di belakangnya yang kayak roket, trim chrome di mana-mana, dan fitur-fitur mewah kayak transmisi otomatis dan AC mulai muncul. Geser ke tahun 60-an, situasinya mulai beda. Mobil-mobil impor yang lebih kecil dan irit bahan bakar mulai populer. Terus gimana respons pabrikan Amerika? Bukannya ikut-ikutan bikin mobil irit, mereka malah ngeluarin jurus andalan mereka, tenaga. Dari sinilah lahir muscle car, mobil-mobil ikonik kayak Ford Mustang dan Chevrolet Camaro, yang kencang, bertenaga, tapi ya boros banget. Tapi, pesta pora tenaga besar itu berhenti mendadak di tahun 70-an. Krisis minyak bikin harga bensin meroket, dan dunia kayak disadarkan kalau sumber daya itu ternyata terbatas.
prioritas orang-orang langsung berbalik 180 derajat. Ukuran dan tenaga gede nggak lagi jadi idaman. Gantinya cuma satu kata, efisiensi. Mobil pun jadi lebih kecil, lebih pelan, dan lebih irit. Lanjut di tahun 80-an dan 90-an, revolusinya pindah. Bukan lagi soal tampang, tapi soal otaknya. Komputer mengubah segalanya. Desain yang dibantu simulasi digital bikin mobil jadi lebih aerodinamis. Sementara ECU, atau Unit Control Mesin Elektronik, bikin mesinnya jauh lebih efisien. Keamanan juga jadi fokus utama, dengan adanya uji tabrak dan airbag. Oke, perjalanan panjang tadi akhirnya membawa kita balik lagi ke hari ini. Setiap mobil yang kita lihat di jalanan sekarang sebetulnya membawa warisan dari semua dekade itu. Sebuah warisan yang kompleks, ada sisi baiknya, ada juga sisi buruknya. Di satu sisi, mobil ngasih kita kebebasan pribadi yang nggak terbayangkan sebelumnya. Dia membangun daerah pinggiran kota, jadi mesin penggerak ekonomi global, dan bahkan jadi simbol identitas kita. Tapi, di sisi lain, dia juga menciptakan ketergantungan sama bahan bakar fosil, kemacetan, dan tantangan lingkungan yang sekarang harus kita hadapi bareng-bareng. Dan disinilah ceritanya jadi menarik banget. Perlombaan yang kita lihat di aula cerita tadi, antara uap, listrik, dan bensin, sekarang kayak terjadi lagi. Setelah 100 tahun mendominasi, mesin bensin sekarang ditantang lagi oleh mobil listrik yang kembali naik daun, dan teknologi otonom yang menjanjikan masa depan baru. Rasanya kayak deja vu ya, sejarah kayak muter lagi. Jadi lain kali kita lihat mobil di jalan, kita nggak cuma lihat mesin. Kita lagi lihat warisan dari sebuah perlombaan ide dan cerminan dari perubahan budaya. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, setelah perjalanan luar biasa selama 1 abad ini, kira-kira kemana roda ini bakal membawa kita selanjutnya?